Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang materi yang baru dari pemrograman dasar masih di bahasa Pascal. Jadi kita akan masuk pada materi case of di Pascal. Jadi case of ini sama dengan if then else, yaitu struktur percabangan. Keduanya sebetulnya mempunyai fungsi yang sama, namun dalam penggunaannya cukup berbeda. Untuk masalah dengan dua atau lebih kasus, konstruksi case dapat menyederhanakan penulisan if times L yang bertingkat-tingkat, sehingga membuat kode program terlihat lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Jadi untuk lebih cepatnya saya akan praktekkan pengkodingannya. Jadi silakan Anda yang baru masuk atau melihat pengkodingan di video ini, silakan di-download terlebih dahulu aplikasi atau emulator untuk mengkoding Pascal di Android. Silakan buka Play Store-nya. Setelah itu silakan ketikkan saja Pascal NID. Nah, jika sudah ketemu, silakan bisa diklik install. Jika sudah diinstal, silahkan dibuka. Ini adalah tampilan depan dari aplikasi Pascal NID. Silakan di kiri atas ada sebuah garis horizontal 3 ke bawah, diklik di kiri atas. Di sini ada beberapa folder dan file yang sudah saya buat. Saya akan membuat filenya di folder yang baru 2. Nah, di sini ada beberapa file yang sudah saya ceritakan atau tutorialkan. Jadi untuk membuat file baru, silakan di bawah ada tombol tambah atau plus, diklik. Nah, di sini ada file baru atau buat folder baru. Karena kita akan membuat file baru, jadi kita akan klik yang file baru. Nah, setelah itu kita membuat namanya terlebih dahulu. Jadi untuk nama di sini nanti akan masuk ke dalam kepala program. Karena kita akan belajar case of, jadi saya akan masukkan case of. Namanya adalah case of. Kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi ketika kita klik OK, ini akan invalid file name. Ataupun jangan menggunakan strip. Ini juga sama, ketika kita klik OK, ini juga invalid file name. Jadi jika ingin membuat jarak, kita bisa menggunakan underscore. Setelah itu case of, lalu klik OK. Nah, di sini sudah masuk. Dan nama di atas yang sudah kita buat case underscore of titik pas. Nah, di kepala programnya itu juga pasti sama, program case underscore of. Jadi kepala nama file dan juga kepala program itu pasti sama. Oke, jadi kita akan buat variabelnya terlebih dahulu. Di usus CRT kita tarik ke bawah. Nah, di sini adalah deklarasi namanya. Jadi deklarasi ini adalah untuk menampung memori. Maksudnya deklarasi ini adalah memori untuk menampung data. Data dari isi atau memori yang akan masuk. Masukkan saja var. Saya misalnya mencontohkan vokal, titik 2, kita pilih char, titik koma. Jadi untuk char ini adalah tipe data yang memiliki satu huruf ataupun satu angka. Jadi kita harus hanya satu dengan dibarengi tanda petik di depan dan juga tanda petik di belakang. Oke, jadi untuk variabelnya kita hanya bikin satu saja. Nah, di bawah bagian saya akan contohkan menggunakan writeLn, tanda kutip 1,
Misalnya input sebuah huruf, titik 2, tanda petik, titik koma. Lalu langsung saja kita menggunakan readline. Di sini kita bisa menggunakan readline ataupun read saja. Jadi untuk readline ini kita akan membaca variabel atau deklarasi. Jadi untuk readline-nya ini harus sama dengan variabel yang ada di sini. Jadi karena variabelnya vokal, di readline-nya juga sama, kita ketikkan saja vokal. Jangan lupa titik koma. Nah, di bawahnya kita akan masukkan kalimat case. Lalu di sini kita menggunakan vokal karena variabelnya adalah vokal. Nah, di belakangnya kita menggunakan op. Jadi case op ya. Case vokal op. Kita enter. Kita contohkan misalnya dari A. Nah, ini kita harus menggunakan tanda petik A, tanda petik lagi. Setelah itu titik 2. Misalnya writeline, tanda petik ini vokal. Tanda petik, titik, koma. Oke, untuk mempersingkat saya akan copy. Oke, jangan lupa yang tertinggal diisi seperti ini, titik koma tertinggal. Ini kita ganti A-nya menjadi I. A, I, U, E, O. Karena itu adalah huruf vokal. O. Nah, sisanya dari huruf ini kita kalimatkan jangan menggunakan bukan huruf vokal. Jadi tampilannya bukan huruf vokal. Jadi kita masukkan misalnya B titik 2 writeline konsonan. Misalnya konsonan titik koma. Ini juga sama, kita copy paste agar lebih cepat dalam pengerjaannya. Ini sebenarnya mempunyai dua cara, bisa secara vertikal seperti ini, ataupun bisa juga horizontal ke pinggir. Nanti saya akan contohkan. Oke, saya akan coba. Ini kita rubah menjadi C, D, F, G, H, C. Oke, jadi untuk codingannya saya akan contohkan sampai J saja. Setelah itu kita tambahkan else. Untuk else ini misalnya kita tidak akan menampilkan sebuah angka. Jadi kita akan tunjukkan bukan sebuah huruf. Atau huruf tidak dikenali misalnya.
Setelah itu jangan lupa menggunakan N titik koma. Oke, kita akan coba klik save, lalu play. Oke, di sini sudah muncul input sebuah huruf. Jadi ketika kita menginputkan huruf A, lalu kita klik enter, ini akan muncul informasi A itu adalah vokal. Kita akan reload, kita akan coba menggunakan yang B yang tadi. Ketika klik enter, ini akan muncul informasi huruf ini adalah konsonan. Sedangkan ketika kita memasukkan angka, di sini akan muncul informasi huruf tidak dikenali. Adapun huruf yang belum dituliskan di sini, ini akan sama. Di sini kan sampai J ya, saya akan coba menggunakan huruf Z. Nah, jadi informasinya huruf tidak dikenali, padahal Z itu huruf, tapi kenapa tidak dikenali itu karena pengkodingannya belum selesai. Jadi harus diselesaikan sampai Z, setelah itu baru akan muncul huruf konsonan, karena Z itu adalah hurufnya konsonan. Lalu bagaimana caranya untuk codingannya secara horizontal, karena ini kan vertikal ke bawah, sedangkan untuk horizontal itu ke pinggir. Jadi untuk ke horizontal ini kita buang. Nah, right line ini kita buang. Jadi kita hanya menyisakan satu right line. Kita hapus. Saya akan contohkan yang konsonan saja. Nah, di sini kita hanya menyisakan yang terakhir, right line konsonan. Namun ini kita tidak bisa ya, ketika kita klik save, ini pasti muncul kesalahan kompilasi karena di sini codingannya masih belum selesai. Jadi kita akan ke ataskan C ini. Nah, di sini kita kasih koma. Setelah itu kita tarik lagi. Yang D kita tarik. Kita kasih koma lagi. Nah, untuk yang di C kita kasih kutip yang di belakangnya. Ini tertinggal. Ini jangan lupa kasih koma. Setelah itu kita tarik yang F. Kita kasih koma lagi. Setelah itu kita tarik yang G. Koma lagi. Tarik yang H ke atas. Sebenarnya tidak ditarik juga tidak apa-apa ya, asal menggunakan koma di sini. Susunannya sama seperti ini. Untuk right line-nya kita akan ke bawahkan. Oke, agar terlihat ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini jadi kita tidak menuliskan right line vokal atau konsonan itu terlalu banyak ya. Jika yang paling atas kan ini vertikal, menggunakan right line vokal ini sampai ke bawah. Jadi semuanya ditulis. Sedangkan ketika horizontal, kita hanya menulis right line itu satu saja. Yang paling terakhir, karena muncul informasinya itu sama, hanya konsonan dan juga vokal. Jadi untuk membuktikannya kita save, lalu kita play. Kita akan coba yang vokal dulu, kita huruf I, lalu enter. Nah, di sini muncul vokal. Lalu bagaimana konsonan, apakah akan muncul atau tidak? Kita akan coba huruf C. Nah, di sini konsonannya jalan atau huruf C ini muncul ya. Kita akan coba lagi misalnya huruf F. Oke, di sini konsonannya juga jalan. Jadi mau vertikal ke bawah seperti ini ataupun horizontal seperti ini itu diperbolehkan karena hasilnya itu sesuai. Oke, jadi untuk saat ini
tutorial tentang cash op cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat dan juga dapat membantu rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.